Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di Global Millennial Group untuk program Sebulan Menjadi. Nah, teman-teman, untuk program ini adalah program dari JM Group yang didesain khusus untuk teman-teman semua yang tertarik untuk membahas mengenai jurusan hukum ya. Jadi kita akan bahas tentang Law School 101, tentang perkenalannya, prospek kerjanya, tips dan trik saat nanti udah di jurusan hukum, dan juga kesempatan apa aja sih yang tersedia apabila kita mengambil jurusan hukum. Nah, teman-teman semua, sebelum kita lanjut, perkenalkan, nama aku Abdurrahman Al-Fatih Ifdal, bisa dipanggil Abdur. Aku mentor di Global Millennial Group juga, jadi selain mentor di programnya yang Sebulan Menjadi, kebetulan aku juga mentor buat JM Group di program mereka yang MUN ya, tepatnya yang Global Millennial MUN School. Programnya sama, ya, kalau ini kan topiknya jurusan hukum, kalau yang di GMMUN itu topiknya MUN. Nah, terus aku lulus dari Fakultas Hukum UI ya pada tahun 2021 kemarin. Jadi aku itu angkatan 2017, waktu itu peminatannya hukum administrasi negara, tepatnya hukum lingkungan. Dan sekarang aku baru aja selesai kerja di firma hukum namanya Segaf Hamzah Partners, dan sekarang aku lagi menunggu proses pengangkatan sebagai diplomat, CPNS diplomat di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jadi teman-teman, salam kenal semuanya. I'm very honored to be here. Dan teman-teman semua, senang banget buat bisa berkenalan dengan teman-teman semua. Jadi sebelum kita mulai ya, coba kita kenalan dulu ya di Zoom chat aja, karena teman-teman mungkin lagi pada sibuk. Silahkan teman-teman dengan format nama, terus SMA ya, atau sekolah atau kampus, terus domisili kota atau kabupaten, dan kelas berapa gitu ya. Oke, contohnya gini ya, Abdur, misalkan SMA ya, SMA 14, Jakarta, kelas 11. Nah, silakan teman-teman kita berkenalan dulu ya. Aku pengen tahu nama panggilan dari teman-teman semua, biar nggak salah panggil, dan juga pastinya biar kita bisa saling kenal. Dan buat teman-teman yang internetnya mendukung, silahkan banget untuk nyalakan kameranya ya, biar kita bisa saling tatap muka, melihat satu sama lain, dan biar ada interaksi. Tapi sejauh ini teman-teman silahkan berkenalan via Zoom chat terlebih dahulu, agar kita bisa saling kenal ya satu sama lain. Silakan teman-teman boleh ditulis nama, sekolah, domisili kota, dan kelas ya. Contohnya seperti yang udah aku tulis di Zoom chat. Oke, silakan teman-teman sebelum kita mulai ya. Oke, ini udah ada masuk ya, ada Syevena ya. Salam kenal Syevena dari SMA IPK Pluit Jakarta kelas 12. Terus ada Gaby juga dari SHB Tangerang kelas 10. Terus ada Melisa dari SMA Hikmah Mandala Banyuwangi kelas 11. Ya, terus ada Angela juga dari Manado kelas 12, ada Yani yang sudah bekerja dari Tabanan Bali, ada Nabila dari Undip Semarang semester 8. Oke, teman-teman, jadi terima kasih semuanya buat yang sudah memperkenalkan. Yang baru masuk, silakan diikuti saja di Zoom chat box, itu formatnya seperti itu. Jadi kalau aku lihat pesertanya lumayan variatif ya, ada yang masih sekolah, ada yang sudah bekerja, ada yang sudah mahasiswa. Tapi tenang aja teman-teman, ini presentasi hari ini itu sudah didesain sedemikian rupa ya, biar teman-teman dari berbagai latar belakang itu bisa terhubung gitu ya, connected dengan materi pada hari ini. Ya, jadi aku akan lanjut. Sebelumnya untuk presentasi ini juga didukung oleh Sabrina dan Lazuardi selaku autor ya, selaku penulis dari presentasi hari ini. Jadi ini nama-nama dari orang-orang yang sudah berkontribusi untuk paparan materi hari ini ya. Oke, jadi teman-teman, kalau kita bicara jurusan hukum, ya, biasanya kan kita fokus dari jurusan hukum itu kan berdebat ya. Siapa sih yang nggak kenal mungkin sosok-sosok seperti Hotman Paris misalkan ya, yang udah melanglang buana lah di sosial media dan di berbagai pengadilan. Atau mungkin yang lebih familiar, teman-teman ada yang kenal
Pak Yusril ya, Iza Mahendra, nah, itu juga salah satu sarjana hukum. Terus kalau misalkan Najwa Shihab ya, teman-teman pasti tahu ya, Najwa Shihab itu juga lulusan Fakultas Hukum di UI ya, yang kebetulan profesinya jurnalis. Nah, dari itu semua teman-teman paham nggak kalau misalkan jurusan hukum nih sangat-sangat dinamis ya, fleksibel, adaptif ya. Mau teman-teman jadi hakim ya di pengadilan, mau jadi pengacara, mau jadi jaksa, mau jadi diplomat ya, mau jadi jurnalis, mau jadi penulis ya, mau jadi akademisi, jadi dosen, itu bisa ya. Jadi hukum itu fleksibel teman-teman. Kenapa hukum fleksibel? Karena hukum ini di semua lini itu ada ya. Teman-teman mau kerja di sektor kesehatan, itu ada hukum kesehatan. Teman-teman mau bekerja di sektor kehutanan, ada hukum kehutanan ya, hukum lingkungan tepatnya. Teman-teman mau bekerja di sektor antariksa ya, teman-teman pasti familiar dengan perusahaan Tesla, Elon Musk ya, ada hukum antariksa. Teman-teman mau bekerja di tambang minyak, ada hukum perminyakan, hukum pertambangan ya. Jadi seru ya sebenarnya. Aku jujur sebagai jurusan hukum, lulusan hukum pun juga kaget saat tahu ternyata kesempatan yang tersedia di jurusan hukum tuh sebanyak dan seluas itu. Ya, sekarang teman-teman lihat di layar, ini ada White and Case Jessup Cup. Jadi salah satu perlombaan di jurusan hukum yang sangat bergengsi di dunia ya, di seluruh negara. Itu salah satunya adalah mooting namanya teman-teman, ya, atau moot court competition. Mungkin teman-teman familiar dengan istilah moot court competition, yang dalam bahasa Indonesianya itu artinya peradilan semu. Ya, kenapa peradilan semu? Jadi moot atau peradilan semu itu artinya kita menyimulasikan persidangan di pengadilan seperti itu ya. Untuk konteks yang di Jessup ini, dia itu peradilan semu untuk konteks hukum internasional. Ya, hukum internasional berarti ini adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antar negara ya, atau antar subjek hukum internasional lainnya. Gitu ya. Nanti akan aku jelasin sedikit tentang hukum biar teman-teman paham. Tapi ini contoh daripada perlombaan di hukum yang mungkin teman-teman sering lihat ya. Kalau di YouTube atau di film-film biasanya ya, kalau lagi ada sesi pengacara gitu ya, lagi ada scene yang dimana orangnya ini ditemani pengacara. Atau mungkin yang relevan sekarang itu seriesnya Layangan Putus ya, teman-teman pasti tahu lah ya. Kalau scroll TikTok, scroll Instagram ini lagi rame, Layangan Putus ya antara Kinan dan Aris ya namanya. Itu udah ada pengacaranya di situ ya, ada andil pengacaranya di situ. Jadi teman-teman juga paham nih tentang kalau mau perceraian tuh gimana sih aturannya dan sebagainya. Jadi dalam konteks series, dalam konteks entertainment pun juga ada hukumnya teman-teman ya. Dalam konteks perkawinan pun juga ada hukumnya. Jadi hampir di setiap lini di kehidupan tuh ada hukumnya. Ya, makanya kenapa hukum itu menarik gitu ya. Karena hukum ini mengatur hal yang sehari-hari, tetapi nggak semua orang paham. Ya contoh, kalau misalkan kita ngutang nih sama orang, kita nggak bayar, bisa nggak sih kita dipenjara gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh menjadi menarik gitu di mata hukum gitu. Oke, tadi aku baru lihat ada dua lagi ya yang baru berkenalan, ada Sabri juga. Halo Sabri dari Batam, sama George ya dari Universitas Kristen Petra di Surabaya. Jadi teman-teman yang baru gabung, selamat datang. Jadi kita sudah bahas tadi tentang jurusan hukum secara umum ya. Nah, sekarang teman-teman, nah ini mungkin foto yang lebih familiar ya. Biasanya kalau lagi ada sesi di pengadilan itu ada yang berdiri di depan mic gitu ya, terus ada penontonnya di belakang, terus pada nontonin gitu. Nah, ini adalah contoh daripada ruang pengadilan ya. Tapi kalau di sini konteksnya adalah pengadilan di Amerika Serikat ya. Tepatnya di sini itu kalau teman-teman lihat di YouTube ya, ini tuh salah satu ajang perlombaan internal di Harvard Law School ya, Fakultas Hukum di Harvard, yang namanya itu AIMS ya, AIMS Moot Court Competition. Jadi ini internal untuk mahasiswa-mahasiswa Harvard di Amerika ya. Kalau nggak salah ini S1-nya mereka ya, aku kurang paham sebenarnya, jadi koreksi kalau salah. Dan di mana mereka ini akan diadu gitu ya secara internal dari sisi pemerintah gitu ya, dan juga si penggugatnya siapa. Konteksnya ini di Mahkamah Agung Amerika Serikat ya teman-teman ya, Supreme Court of the United States. Dan ini menariknya adalah sama kayak di film-film ya, momen dan fotonya itu seperti memang pengacara aslinya gitu. Dan emang benar ini tuh peradilan semu tuh benar-benar simulasi asli dari pada sesi persidangan di pengadilan seperti itu. Kenapa menarik teman-teman? Karena keberanian ya, dan juga kepercayaan diri untuk merangkai kata, merangkai argumen
dari segi hukum, kita membela klien kita, membela orang yang kita bela, dan kita harus melakukan itu semua dengan pasti, dengan akurat, dengan percaya diri, dan tanpa ada kata-kata yang terbata-bata seperti itu ya. Jadi kemampuan hukum itu bukan soal menulis, ya, bukan soal membentuk peraturan tertulis atau merancang peraturan tertulis, bukan. Tapi hukum itu juga soal merangkai kata. Ya, jadi kita jangan meremehkan kata-kata apabila kita seorang yang bekerja di bidang hukum gitu ya. Dan selain dari dua itu ya, menulis, merangkai kata atau berkomunikasi, yang paling penting itu juga penalaran, ya, cara kita berpikir dan analisis. Makanya teman-teman, kalau waktu aku masih kerja di kantor pengacara waktu itu ya, bos aku tuh ngajarin kalau misalkan lulusan hukum itu ada 3 poin, ya, ada 3 aspek yang wajib punya, ya. Jawabannya apa? Jawabannya kepala, mulut, tangan. Nah, kenapa kepala, mulut, tangan? Tangan karena kita harus pandai menulis, ya, dan menulisnya orang hukum tuh menulis yang rapi ya. Sekarang teman-teman kalau mau tahu betapa dekatnya kita sama hukum tuh sebenarnya simpel. Teman-teman kalau ada minuman ya, botol ya, misalkan botol Aqua nih, ini bukan promosi. Ini teman-teman bisa lihat nih di belakangnya. Ini tuh banyak ketentuan teman-teman, ya, syarat dan ketentuan, terms and condition (TNC), ya, banyak banget di sini kalau teman-teman. Atau kalau teman-teman buka Zoom sekarang, ya, teman-teman buka Zoom, terus teman-teman buka ke bagian aplikasinya, terus cek ke bagian about-nya atau details. Atau teman-teman yang lagi buka laptop sekarang, silahkan ke menu Windows, ya teman-teman, lalu ke bagian produk. Nah, nanti dijelasin tuh, ya, untuk kita menggunakan produk ini dengan baik seperti apa, penyalahgunaannya itu seperti apa. Jadi itu semua hukum teman-teman. Ya, semuanya itu hukum dan tidak lepas kita dari yang namanya hukum sebenarnya. Mau teman-teman jurusan hukum ataupun tidak, pada akhirnya teman-teman harus paham hukum. Iya dong, teman-teman yang udah bekerja tadi ya, ada Sabri dan ada Yani juga. Sebelum kalian bekerja kan kalian tanda tangan kontrak dulu dong. Nah, kontrak tuh udah produk hukum. Ya harus dibaca biar kita tahu gaji kita berapa, ya jam kerja kita tuh kapan, ya. Jadi kita itu tahu hak dan kewajiban kita. Nah, itu yang penting ya. Jadi kita lanjutkan. Hukum itu soal hak dan kewajiban, ya. Di sini teman-teman lihat ya, ada diplomat di kiri atas, ada hakim di tengah atas, ya, ada jaksa, ada politisi, ya. Jangan lupa politisi pun juga banyak yang dari hukum ya. Menteri-menteri itu banyak yang dari hukum. Terus ada dosen, ada polisi juga, ya. Jadi teman-teman, hukum itu banyak lininya, ya. Hukum bahkan polisi ya, polisi itu bahkan ada hukum kepolisian, ya. Yang TNI, teman-teman yang dari TNI, kita juga ada hukum militer. Ya, kita mengenal hukum militer. Bahkan dari ruang lingkup yang lebih luas, kita tuh mengenal hukum peperangan, ya. Nama kerennya tuh hukum humaniter internasional, International Humanitarian Law. Jadi ini mengatur bagaimana perang itu sebaiknya diatur gitu ya, bagaimana perang itu harusnya berlangsung itu seperti apa. Kalau kita memutuskan perang ke negara lain, ada hal apa aja sih yang nggak boleh kita langgar? Boleh nggak sih kalau kita perang sama negara A, terus kita menyerang rumah sakit, ya, menyerang tenaga medis, menyerang sekolah gitu, itu boleh nggak sih gitu? Kalau nggak boleh, kapan kondisi kita boleh gitu? Karena itu semua diatur di situ. Nah, jadi hukum tuh sangat luas ya teman-teman ya. Makanya hukum nih salah satu jurusan yang bergengsi banget kalau kita bilang. Makanya kalau kita jadi pengacara gitu ya, atau jadi diplomat, atau jadi politisi, atau dosen hukum gitu ya, pasti orang tuh akan melihat kita sebagai seseorang yang terpandang. Karena emang profesi kita tuh profesi yang, kalau bisa dibilang ya, profesi yang sangat-sangat mulia. Karena kita membela berdasarkan kebenaran, seperti itu ya. Nama resminya itu Officium Nobile ya, Officium Nobile kalau nggak salah. Jadi emang kita tuh profesi yang bergerak di bidang keadilan gitu. Kita yang menentukan mana sih yang adil, mana yang enggak gitu. Bahkan dari ada suatunya hukum ya, pengacara itu kan punya kemampuan untuk menilai hukum ini bisa nggak ya membela klien saya gitu, atau hukum ini bisa nggak ya membela kebenaran yang ingin saya tampilkan ke pengadilan gitu. Jadi emang kita punya kemampuan itu ya. Makanya nanti hukum itu soal hak dan kewajiban ya. Ini contoh daripada profesi hukum ya teman-teman ya. Nah, sebelum aku masuk ke sini, teman-teman perlu tahu dulu, hukum itu soal kepentingan. Ya. Maksudnya apa sih, Kak Abdur? Kepentingan tuh apa? Emangnya kita lagi bahas apa nih kok ada kepentingan di sini? Jadi hukum itu kenapa ada awalnya, teman-teman? Karena kita nih nggak bisa memuaskan semua orang. Intinya itu. Contohnya gini. Kita biasa lihat kalau misalkan kita lihat sejarah dokumenter manusia purba gitu ya. Manusia purba, misalkan ada dua manusia purba di suatu goa gitu ya.
Yang satu melihat adanya daging sapi gitu ya, udah matang baru dibakar gitu ya. Tapi porsinya ini cuma buat satu orang ya. Kalau misalkan aku nih, misalkan aku manusia purba di rangkaian cerita ini gitu ya. Aku manusia purba mau makan dagingnya itu ya. Porsinya cuma buat satu orang, habis dong buat aku sendiri. Nah, di saat yang sama, di goa yang sama, dengan daging yang sama, ada orang lagi, manusia purba yang lain, ya, yang juga pengen daging, karena dua-duanya lapar nih. Aku lapar, dia lapar, tapi dagingnya ini cuma buat satu porsi aja. Kalau aku cuma menuruti kemauan aku, kepentingan aku, ya, kepentingan aku adalah untuk biar kenyang, makan biar kenyang, terus ada manusia purba lain yang kepentingannya juga, ya gue juga pengen makan, gitu kan, gue juga pengen kenyang, gak lu doang yang lapar. Kalau dua-duanya diturutin, nggak ada yang makan, ya karena masing-masing pengen satu porsi buat dia sendiri. Nah, hukum itu datang untuk memastikan kepentingan aku dan kepentingan dia itu tetap terpenuhi, ya tanpa adanya berantem-beranteman, tanpa adanya bunuh-bunuhan, ya tanpa adanya peperangan, ya. Jadi adanya hukum ya ini berdasarkan pendapat dari Sudikno Mertokusumo ya. Pak Sudikno tuh bilang adanya hukum itu merupakan wujud paling dewasa suatu peradaban. Menarik ya, wujud paling dewasa suatu peradaban. Kenapa? Karena peradaban itu dikatakan dewasa ketika mereka menyelesaikan masalah tanpa harus ada baku hantam, ya, tanpa harus adanya senggol bacok, ya, tanpa harus adanya peperangan, ya. Jadi kita itu dewasa ketika kita bisa menyelesaikan masalah berdasarkan suatu norma yang kita setujui bersama. Ya, jadi kalau misalkan ada hukum yang bilang kalau ada satu daging dan daging yang nggak cukup untuk dimakan oleh setiap orang di suatu goa gitu ya, maka dagingnya wajib untuk dibagi dua secara rata. Nah, hukumnya bilang gitu. Makanya pas manusia purba yang tadi lapar juga, aku juga lapar, kita udah tahu, oke, hukumnya yang benar seperti ini, kita bagi dua dagingnya, kamu makan yang kiri, aku makan yang kanan. Hukumnya juga mengatur, kalau ada manusia purba yang melanggar ketentuan ini, artinya dagingnya dimakan untuk dia sendiri, maka hukumannya adalah nanti untuk daging berikutnya dia nggak dapat porsi, semua porsinya untuk kita. Adil nggak? Adil dong. Kan dia udah makan satu full tadi ya daging yang pertama, daging yang kedua datang lagi ya buat aku dong yang nggak makan sama sekali tadi kan adil kan. Jadi hukum itu menghadirkan keadilan teman-teman. Biar kepentingan kita tuh tidak ada yang terlanggar, gitu ya. Itu dasar hukum. Ya, itu sebenarnya teman-teman udah lulus mata kuliah pengantar ilmu hukum tuh intinya itu. Ya kalau di kuliahan itu mata kuliah pengantar ilmu hukum tuh bahas tentang itu, gitu ya. Jadi bahas tentang kenapa hukum ada, kenapa hukum menjadi penting, dan akhirnya kenapa hukum menjadi dibutuhkan. Ya, kenapa harus ada, kenapa penting, kenapa dibutuhkan. Seperti itu ya. Oke, aku akan hold dulu teman-teman. Aku beri waktu 1 menit untuk sesi pertanyaan kalau ada. Ya, jadi sistemnya gini teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan langsung tulis aja di Zoom chat atau langsung unmute aja. Ya, jadi nggak perlu khawatir, potong aja. Aku kalau lagi ngomong potong aja. Kak Abdur, sorry gitu. Nggak apa-apa. Ingat, ini bukan kuliah, bukan kelas gitu ya. Kita santai aja, kita belajar di sini mentoring bareng-bareng sebulan menjadi ahli jurusan hukum gitu ya. Jadi teman-teman, aku kasih waktu 1 pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan ya, aku tunggu. Silakan ditulis atau di-unmute ya. Oke, belum ada ya. Kalau belum ada nggak apa-apa, teman-teman. Tapi nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung ditulis saja. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini yang lumayan terkenal ya. Do we need to memorize everything in law gitu kan? Kak Abdur kan Undang-Undang 45 tuh banyak Kak pasalnya. Atau Kak ini Undang-Undang Cipta Kerja halamannya aja sampai 1000 Kak. Ini kita sebagai ahli hukum harus paham, harus harus apal semua atau gimana nih Kak? Jawabannya adalah bahkan ya teman-teman ya, yang bikin undang-undang pun belum tentu apal isinya. Apalagi yang bukan bikin. Nah, karena itu hukum itu bukan soal menghafalkan setiap undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan daerah, bukan ya. Hukum itu adalah soal kita memahami
hukum itu sendiri ya. Aku kalau ditanya apa nggak Dur Undang-Undang 45, coba pasal 31 ayat 1 gitu ya. Ya aku nggak tahu, lupa. Aku cuma tahu pasal 31 itu tentang pendidikan. Tapi kalau dibilang ayat satunya apa, persisnya apa kalimatnya, ya aku nggak tahu. Ya, Dur pasal 1 ayat 3 apa ya? Apal, negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi kalau ditanya Dur pasal 13 bunyinya apa? Ya aku lupa karena banyak gitu ya. Makanya kalau ditanya Dur pasal 200 Undang-Undang Cipta Kerja coba bunyinya apa? Ya nggak tahu gitu. Dan teman-teman nggak perlu khawatir kalau nggak tahu. Kenapa? Karena pinter atau tidaknya seorang ahli hukum itu tidak dinilai dari seberapa banyak peraturan yang bisa dia apal. Bukan soal itu. Ya, pintar atau tidaknya kita di hukum itu adalah bagaimana soal kita memahami hukum. Ya, bagaimana kita mengaitkan peristiwa asli dengan hukum yang ada. Ya, bagaimana kita menilai suatu peristiwa apakah bertentangan dengan hukum atau tidak. Contoh, kalau ada orang yang jualan NFT lagi rame ya, NFT-nya Gozali nih misalkan. Kalau NFT-nya Gozali ini kita beli gitu ya, terus kita jual dengan harga yang lebih tinggi, kita dapat keuntungan tinggi, misalkan untungnya 500 juta ya. Harga awalnya 20 juta, harga besoknya jadi 520 juta. Nah, itu 500 jutanya wajib kena pajak atau enggak? Nah, kalau enggak kita laporin melanggar hukum atau enggak? Nah, itu persoalan itu seperti itu. Bukan soal NFT ini diatur di peraturan apa, nomor berapa, tahun berapa, bukan. Tapi bagaimana kita menilai ya peristiwa hukum dengan bunyi hukumnya. Ya. Dan memang nggak perlu apal, apalagi di zaman sekarang. Ya, Google itu jauh lebih pintar dari orang hukum gitu ya, untuk urusan apal-apalan hukum gitu ya. Cuman apakah Google, apakah mesin pencari online gitu ya, bisa mencocokkan mana yang peristiwa hukum, mana yang bukan, apakah ini melanggar keadilan atau enggak. Mereka nggak punya jawabannya. Mereka cuma bisa nunjukin, ini ada undang-undang A, B, C, D, ya, tapi mereka nggak bisa nunjukin ya apakah itu adil atau bertentangan atau enggak. Nah, bedanya kita sama robot tuh itu. Makanya kalau teman-teman lihat di penelitian manapun gitu ya, jurusan yang nggak habis dimakan zaman gitu ya, ya hukum gitu kan. Hukum tuh nggak bakal habis dimakan zaman, nggak bakal ada bisa robot yang bisa menggantikan gitu ya ahli hukum. Ya bakal ada gitu ya yang bisa cocok-cocokin, tapi kan urusan keadilan, urusan bertentangan atau enggak itu kan butuh naluri manusia ya. Jadi teman-teman kalau ngambil jurusan hukum nih, yang masih SMA nih ya, pengen ngambil jurusan hukum ini udah pilihan yang sangat tepat sebenarnya ya, apalagi di masa 10 tahun dari sekarang gitu ya, dimana peluang hukum tuh makin terbuka lebar. Sekarang aja teman-teman tuh kita tuh mengenal yang namanya, dulu tuh pengacara tuh cuman pengacara pidana gitu ya, pengacara perdata ya, gitu doang. Sekarang tuh udah banyak ya pengacara di bidang teknologi, pengacara di bidang blockchain, pengacara di bidang games ya, di bidang permainan ya, e-sport ya, teman-teman itu juga ada loh. Hukumnya juga ada. Pengacara sepak bola, bayangin. Banyak banget lini-lini yang memang ada hukumnya. Gitu. Jadi teman-teman di sini, kalau misalkan kita bicara soal jurusan hukum, maka kita bicara soal bagaimana mengaplikasikan ya ilmu hukum ke peristiwa aslinya, gitu ya. Jadi tenang aja, nggak ada proses hafal menghafal yang berlebihan ya. Hafal sesekali ya ada pastinya, cuman kalau diapalin banget sih enggak gitu ya. Jadi jurusan hukum adalah tentang ya sesuai di layar memahami dan mampu menghubungkan hukum dan peraturan. Nah, dengan kasus yang kita hadapi. Seperti itu ya, teman-teman. Ada pertanyaan sejauh ini tentang jurusan hukum? Silakan teman-teman sebelum kita lanjut ke bagian yang yang ini ya. Silakan ya. Oke. Aku asumsi udah pada paham ya sejauh ini ya. Teman-teman kalau nanti selesai kelas ternyata ada yang tidak bisa dipahami materinya, let us know gitu ya. Jangan sampai teman-teman keluar dari kelas nanti masih ada yang bingung, aduh tadi Kak Abdur tuh bahas ini tapi aku masih nggak paham. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi ditanya aja, ya selama masih programnya berlangsung, kita sangat terbuka dengan pertanyaan apapun terkait materi. Ya, jadi tenang aja, kita di sini nggak bakal ada diapa-apain gitu ya. Kalau nggak paham ya justru kalau nggak paham kita tanya gitu ya. Oke, sekarang bagaimana kita bisa menghubungkan antara hukum dan peraturan dengan kasus yang dihadapi?
kita gunakan yang namanya logika hukum. Ya, contoh. Bunyi hukumnya seperti ini. Setiap orang yang menyebarkan informasi yang tidak benar ke internet dengan sengaja dipenjara 5 tahun. Misalkan, ya. Diulangi. Setiap orang yang menyebarkan informasi yang tidak benar alias hoax dengan sengaja di internet dipenjara 5 tahun. Pertanyaannya, kalau misalkan dilakukannya dengan tidak sengaja, apakah bisa kena hukum tadi ke peraturan, ke peristiwa yang tadi? Kalau dilakukan tidak dengan sengaja. Jawabannya enggak. Ya, karena katanya di situ dengan sengaja. Artinya yang kena 5 tahun penjara, maka harus yang sengaja. Ya, nyebarin hoax di internet dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, ya nggak kena 5 tahun penjara. Tapi pertanyaan berikutnya, Kak Abdur, dia itu tidak dapat 5 tahun penjara, nggak kena 5 tahun penjara, atau nggak bisa dihukum sama sekali. Ya, kita harus cek ulang. Ya, ternyata itu ayat 1. Ayat 1 nyebutnya gitu. Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan hoax di internet dipenjara 5 tahun. Ternyata ada ayat 2-nya di bawah. Setiap orang yang menyebarkan hoax di internet tidak dengan sengaja dipenjara 6 bulan misalkan. Ya, dikurung 6 bulan. Nah, itu jadinya kita hukum itu seperti itu ya, teman-teman. Kita pakai logika. Ya, jangan sampai logika kita itu nggak tepat. Jadi kalau misalkan ada ayat setiap orang dengan sengaja nyebarin hoax di internet dipenjara 5 tahun, kalau dia melakukannya tidak dengan sengaja, itu bukan berarti dia nggak dihukum. Ya, jawabannya adalah kalau dia melakukannya dengan tidak sengaja, maka dia tidak akan dihukum dengan pidana penjara 5 tahun. Itu yang benar. Ya, jadi kata-katanya tuh harus tepat dengan konstruksi pasalnya. Ya, lagi, setiap orang wajib bangun pagi jam 5 pagi. Nah, terus ini pertanyaannya, apakah kalau misalkan dia ketiduran, ya, apakah ada sanksinya? Ternyata bunyi pasalnya cuma bilang setiap orang wajib bangun 5 pagi. Tapi di situ nggak dibilang kalau nggak bangun pagi jam 5 kena sekian penjara, nggak ada. Jadi jawabannya apakah dia melanggar hukum? Ya jawabannya melanggar hukum. Kenapa? Karena tulisannya setiap orang wajib bangun 5 pagi. Kalau dia nggak bangun 5 pagi, ya dia melanggar hukum. Tapi apakah dia akan dikenakan sanksi? Nah, mungkin enggak, karena nggak ada sanksinya. Gitu. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena hukum itu seperti itu, teman-teman. Tidak semua yang diatur itu kadang memuat sanksi. Ya, kenapa? Karena nyatanya memang banyak, teman-teman. Bahkan di konteks bisnis gitu ya. Setiap perusahaan wajib memberikan laporan setiap 3 bulan sekali. Nah, laporan ke BKPM misalkan, ke Kementerian Investasi. Tapi kalau misalkan laporannya nggak dilaporin dalam 3 bulan sekali, misalkan dia laporinnya di bulan keempat gitu ya, ya sanksinya nggak bisa dengan nyata kelihatan di peraturannya gitu. Tapi apakah itu kewajiban? Kewajiban, karena katanya wajib gitu ya. Apakah kalau nggak dilakukan melanggar ya melanggar, tapi apakah dikenakan sanksi? Nah, itu lain soal. Ya, jadi teman-teman, hukum itu kita harus detail gitu ya. Bagaimana kita merangkai kata dan memahami kata tersebut. Ya, sesuai dengan pertanyaan ini misalkan. Bagaimana kita bisa menghubungkan antara hukum dan peraturan? Hukum dan peraturan berarti paket tuh dua-duaan ya. Dan ya, kalau atau berarti pilih salah satu, hukum atau peraturan, pilih salah satu. Ya, makanya teman-teman kalau lihat di kontrak gitu ya, atau di dokumen-dokumen yang berat gitu ya, pasti kan ada banyak tulisan atau istilah dan garis miring atau gitu ya. Itu ulahnya orang hukum tuh. Ya, jadi cara mahaminnya pun beda ya. Dan atau sama dan garis miring atau tuh beda. Maknanya pun beda. Ya, implikasi hukumnya pun berbeda. Kalau dibacanya salah, maka kita bisa jadi salah memahami hukumnya. Seperti itu ya. Itu untuk pertanyaan logika hukum. Ya, kita merangkai kata, memahami kata dari hukumnya, menghubungkan dengan peristiwa yang aslinya agar nanti jadi peristiwa hukum. Kenapa ada, Kak Abdur, apa bedanya peristiwa hukum sama peristiwa bukan hukum? Ada bedanya. Ya, misalkan setiap orang dilarang untuk tidur jam 12 malam misalkan gitu. Ya, di atas jam 12 malam nggak boleh, dilarang tidur di atas jam 12 malam. Ya. Artinya kalau misalkan ada orang yang tidur jam 10 malam, yang mana itu di bawah 12 malam, itu peristiwa doang, belum peristiwa hukum. Kenapa? Karena kalau peristiwa hukum, itu ada peristiwa yang memang memenuhi kualifikasi di dalam peraturannya. Ya, kalau yang dilarang di atas jam 12 malam, misalkan jam 1 pagi,
Maka kalau ada orang yang tidur jam 1 pagi, itu masuk ke peristiwa hukum, karena dia bisa jadi melanggar hukum. Ya, bedanya itu. Gitu ya. Jadi peristiwa hukum itu apa, Kak Abdur? Peristiwa hukum adalah peristiwa yang memenuhi hak atau dan kewajiban. Ya, memenuhi dan hak dan atau kewajiban yang secara nyata ditulis di dalam hukum. Gitu ya. Itu peristiwa hukum ya, memuat hak dan kewajiban. Apakah kalau kita melakukan A, maka kita ada hak dan kewajiban yang diakui secara hukum dan dapat dilakukan, gitu ya. Itu cara kita membedakan mana yang hukum, peristiwa hukum, mana yang bukan hukum, gitu ya. Kalau kita cuma tiduran di kasur, gitu ya, kita nggak ngapa-ngapain, ya itu bukan peristiwa hukum, karena itu bukan hal yang dilarang, gitu ya. Bukan hal yang dilarang, gitu. Tapi kalau ada sesuatu peristiwa yang memang berpotensi melanggar, maka itu bisa jadi peristiwa hukum. Oke. Tapi secara detail lagi, ya biasanya itu peristiwa hukum itu adalah peristiwa yang memang oleh hakim gitu ya, kalau udah masuk ke sengketa gitu ya, oleh hakim dianggap sebagai sesuatu yang dapat mempertimbangkan nanti pidana atau sanksinya itu apa gitu. Jadi kalau nggak ada berkaitan sama itu, bukan peristiwa hukum, gitu ya. Oke, nggak apa-apa George, sorry tadi baru baca. Yang ke on mic nggak apa-apa, nanti dari tim kita akan langsung off mic ya. Jadi kalau teman-teman mau bertanya silakan di Zoom chat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa Zoom chat atau langsung di unmute aja. Ya, jadi kita terakhir itu bahas menghubungi hukum dengan peristiwa hukum. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut sisa beberapa slide. Nanti PPT-nya akan di-share ya oleh tim kita ya, atau mungkin nanti aku share langsung aja ya di grup ya. Silakan teman-teman save. Dan nanti selesai acara, selesai kegiatan sebelum jam 5 ya. Itu jangan leave dulu ya. Ada form yang wajib teman-teman isi. Ya, nanti Nisa dan tim GM lainnya akan share linknya ke Zoom chat. Jadi jangan leave dulu karena linknya akan di-share di Zoom chat. Gitu ya. Oke, seperti biasa aku akan tahan dulu semenit. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan apapun ya silakan ditanyakan. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada aku lanjut. Nah, ini contoh universitas ya. Jadi kalau hukum itu biasanya dalam bentuk kampusnya itu universitas ya teman-teman ya. Jarang ada, bukan jarang ya, malah nggak ada ya. Kampusnya tuh institut gitu ya. Terus punya jurusan hukum tuh nggak ada. Contoh Institut Teknologi Bandung, ITB, ya nggak ada jurusan hukum gitu ya. Institut Pertanian Bogor, ya nggak ada jurusan hukumnya. Biasanya universitas. Kalau nggak universitas, biasanya bentuknya sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi hukum militer, sekolah tinggi hukum Islam misalkan itu ada banyak ya di daerah tuh banyak ya. Tapi yang common, yang umum itu adalah yang universitas. Dibagi dua, ada PTN, ada PTS seperti biasa ya. Perguruan tinggi negeri ya, ini adalah perguruan tingginya pemerintah ya, sama perguruan tinggi swasta yang didirikan oleh badan hukum swasta. Ya. PTN ada Unpad, ada UI ya, ada di kiri gambar ya. Ada UGM, ada Unair, UB, Undip dan sebagainya. Ada banyak ya. PTS juga nggak kalah keren ya, ada UPH, ada Unpar, ada Atmajaya, Trisakti, UII ya, Universitas Islam Indonesia, sama Untar yang terakhir ya, Tarumanegara, dan masih banyak lain ya. Hukum itu di mana aja biasanya cuma satu ya, nama jurusan itu tuh jurusan ilmu hukum ya, tapi ada beberapa yang membedakan, misalkan jurusan ilmu hukum bisnis, jurusan hukum bisnis ya, atau ada yang langsung membedakan jurusan hukum administrasi negara, itu ada di beberapa tempat. Cuman secara umum semua universitas itu dia jurusannya cuma satu, jurusan hukum ya, atau jurusan ilmu hukum ya. Nanti saat masuk ke hukum jurusan teman-teman baru nanti ada peminatan. Nah, skripsinya apa? Misalkan skripsi aku waktu itu membahas tentang nuklir, berarti kan hukum lingkungan. Nah, berarti aku peminatannya hukum lingkungan. Tapi nanti saat aku lulus, gelar aku itu bukan SH hukum lingkungan gitu ya, bukan SHL, tapi sarjana hukum aja gitu kan, SH gitu ya. Tapi beberapa tempat bisa beda ya, ada yang sarjana hukum apa, misalkan sarjana hukum Islam gitu ya, itu ada di beberapa tempat setahu aku ya. Harus dicek teman-teman mau fokus di bidang apa, mau lulus di peminatan hukum apa, dan yang paling oke itu di mana. Jadi pertimbangannya jangan cuma PTN PTS ya teman-teman ya, tapi juga peminatan yang paling oke itu di mana. Contoh hukum UI, nah hukumnya bagus gitu ya, tapi kan nggak semua peminatan di UI bagus hukumnya. Misalkan peminatan A itu lebih keren
di jurusan hukum di Universitas B gitu. Jadi lihatnya jangan lihat kampusnya aja, tapi lihat hukumnya juga gitu. Jangan sampai teman-teman memilih peminatan hukum ya di kampus yang bagus, tapi peminatannya itu sendiri kurang dilestarikan gitu ya, kurang dikembangkan di kampusnya gitu. Jadi pastikan dua-duanya terpenuhi ya. Kampusnya impian teman-teman, sama peminatannya pun impian teman-teman gitu ya. Itu untuk contoh universitas di Fakultas Hukum. Oke, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Nah, ini yang berikutnya tentang prospek. Ini yang tadi aku bilang ya. Hukum tuh di mana-mana ada. Ya, di setiap lini ada. Ya, ini aku sebutin aja ya. Nah, nanti ada sih slide-nya, cuman contoh aja ya. Hukum kesehatan ada, hukum militer ada, hukum lingkungan ada, hukum bisnis ada, hukum pidana ada, hukum teknologi juga ada, hukum apa misalkan, hukum peperangan ada, hukum perdata internasional juga ada. Ya, jadi karena lininya banyak, pilihan prospek karirnya itu juga banyak. Ya, ini kita lihat dari atas ya. Ini aku geser ke atas dulu nih. Ya, ada judge, hakim, ya, prosecutor, jaksa, ya, pengacara, advokat, ya. Pengacara tuh ada dua lagi teman-teman. Pengacara yang buka kantor sendiri, ya teman-teman kalau lihat di jalanan kan banyak tuh ya. Kantor hukum Abdur and Partners. Nah, itu kan di jalanan banyak tuh, ya. Tapi selain pengacara yang buka kantor sendiri seperti yang ada di jalanan yang teman-teman lihat, ruko-rukonya gitu ya. Ada pengacara yang kerjanya di perusahaan, ya di dalam perusahaan. Namanya legal counsel. Jadi kita pengacara tapi kita kliennya cuma satu. Ya, yakni perusahaan itu sendiri. Misalkan PT Unilever, ya. Unilever punya divisi hukum, ya itu legal counsel mereka, pengacara mereka ya pengacaranya bekerja untuk Unilever gitu ya. Kalau pengacara yang teman-teman lihat kantornya di jalanan, itu yang kita sebut sebagai firma hukum. Nah, kalau firma hukum, kliennya yang dibela itu nggak cuma satu perusahaan, bisa puluhan bahkan ratusan. Ya, jadi minggu ini dia bahas kasusnya PT A, minggu depan bulan depan dia PT B gitu. Jadi banyak kliennya nggak cuma satu. Kalau legal counsel itu kliennya cuma satu, yakni perusahaan tempat dia bekerja seperti itu ya. Terus ada notary ya atau notaris ya. Banyak ya di jalanan pasti teman-teman kadang kepo ya. Notaris dan PPAT ya. Abdur SH MKN. Nah, itu biasanya di pelangnya warna putih, tulisannya warna hitam. Kenapa Kak Abdur kok kantor notaris pelangnya sama di Indonesia tuh semuanya bentuknya kayak gitu? Karena emang peraturannya seperti itu, teman-teman ya. Kita tuh nggak boleh. Nah, ini menarik ya. Kita lawyer atau jaksa atau notaris tuh nggak boleh ngeiklanin jasa kita. Nah, jadi kita nggak boleh tuh bikin apa iklan yang apa diskon 50%, jasa hukum, ya cashback 20% itu nggak ada gitu ya. Ini nggak ada pengacara yang kayak gitu ya. Itu beda. Pengacara itu kita bukan pelaku usaha gitu ya. Ya kita menawarkan jasa dan orang bayar gitu ya. Betul. Tapi kita bukan pelaku usaha dalam artian bisnis. Kita menjual produk yang jadi, terus produknya bisa di marketing, bisa dikasih harga, didiskonin, bukan gitu ya. Tapi kita tuh memberikan jasa, kita membela kebenaran. Makanya kita profesi yang beda gitu ya. Kita tuh bukan profesi yang terlalu jualan as if kita jualan produk gitu ya, bukan gitu ya. Itu fun fact aja ya, fun fact tentang model atau cara kita memasarkan jasa kita sebagai ahli hukum gitu ya. Birokrat atau diplomat, nah ini adalah PNS gitu ya. PNS pun juga, wah PNS tuh paling banyak ini ya, justru kalau ada pembukaan CPNS itu hukum tuh di mana-mana tuh ada gitu ya, apapun divisinya ya, karena kan mereka butuh orang hukum ya, mereka nggak bisa melayani masyarakat tapi mereka nggak tahu hukumnya yang benar tuh apa gitu ya. In-house lawyer, nah ini sama ya, in-house lawyer itu pengacara di perusahaan. Kalau legal counsel ini sama ya, kadang tuh perusahaan pakai kata istilah counsel juga. Cuman secara umum counsel itu pembela hukum ya, penasihat hukum. Ya, tadi yang aku maksud itu counsel atau in-house sama ya, sama aja gitu. Legislative drafter, kadang tuh hukum nggak cuma soal kasih nasihat gitu ya. Kamu kena kasus ini, kamu baiknya seperti ini. Kadang nggak semua soal itu. Kita hukum tuh bisa bergerak di balik itu. Ya kita bikin peraturan. Nah, drafting ya. Kalau ada undang-undang cipta kerja, yo itu orang hukum semua tuh yang bikin tuh. Ya kan kita harus nyusun katanya itu sesuai. Jangan sampai katanya ini multitafsir. Jangan sampai kalimat pasalnya itu malah menjerumuskan orang ke pemahaman hukum yang salah. Ya jadi tergantung cara kita memahaminya ya. Politician ya, politisi. Kita juga teman-teman banyak yang melihat politisi yang backgroundnya hukum, banyak ya.
Malah kalau misalkan politisi background-nya hukum, menurut aku lebih menyeramkan ya, mereka tak paham politik plus paham hukum gitu ya. Jadi paham cara kampanye yang baik gitu ya. Itu lebih keren malah ya. Member of People's Representative Council. Anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, anggota MPR, ya, itu bisa dari hukum, bisa banget malah ya. Arbitrator, mediator, negotiator. Nah, itu kalau teman-teman lihat ya, kita tuh selain jadi hakim ya, karena nggak semua kalau kita ribut sama orang gitu ya, kan nggak semuanya ke pengadilan. Kita tuh bisa ke badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ya, ada arbitrase, ada mediasi, ada banyak. Ya, nanti kita jelasin di pertemuan berikutnya kalau emang ada materinya. Tapi intinya tidak semua penyelesaian itu harus lewat hukum. Makanya kita mengenal Pak musyawarah mufakat, cara-cara kekeluargaan. Ya teman-teman paham ya kalau lihat di berita-berita ribut antara A dan B, keributan antara A dan B akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, itu artinya mereka nggak ke pengadilan, mereka memutuskan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan ya tanpa adanya pihak ketiga yang menentukan baiknya A, baiknya B, baiknya C. Ya enggak gitu. Kita menentukan langsung gitu ya antara pihak yang bersengketa gitu. Terus ada profesor, dosen ya, riset sama profesi hukum lainnya. Jadi ada banyak ya teman-teman. Ini pun belum semua ya. Hukum tuh ada banyak gitu ya. Ada hukum ini ya, profesi hukum di bidang hak asasi manusia. Ya pengacara publik, jangan lupa pengacara publik itu ada lagi pengacara yang bergerak di bidang untuk membela kepentingan publik ya. Kalau pengacara doang biasanya orang tuh konotasinya tuh ke pengacara swasta gitu ya. Kita membela perusahaan, membela orang gitu ya. Tapi itu juga bisa membela masyarakat, membela desa, ya membela orang-orang yang rentan gitu ya, kelompok rentan gitu. Itu tuh bisa juga kita kita nyebutnya bahasa Inggrisnya itu public defense lawyer ya, atau bahasa Indonesia pengacara publik. Ya kita membela kepentingan publik. Seperti itu ya. Oke, any question? Kita sisa beberapa lagi ya. If there is any question, kalau ada pertanyaan silakan langsung shoot aja di Zoom chat. Oke, nggak ada. Itu teman-teman Nisa baru aja dari tim GM baru aja kirim link absen ya. Silakan teman-teman untuk mengisi link absensinya ya. Dan nanti aku ada link lagi dari aku sendiri ya. Itu untuk menentukan voting ya. Jadi teman-teman jangan leave dulu. Tapi aku share sekarang aja kali ya. Teman-teman silakan absen dari linknya Nisa sama ini ya, vote jadwal. Oke. Ini nggak bakal nyampe semenit ngisinya, cepet banget ya. Cuman isi nama sama pilihan jadwal teman-teman. Kenapa aku pakai form biar nggak kelamaan di listnya ya. Jadi biar cepet aja. Sekalian langsung satu voting untuk 3 kelas gitu ya. Nanti dari hasilnya aku share ya, aku share ke grup ya. Silakan teman-teman boleh, mungkin aku kasih luangin waktu dulu kali ya sebelum lanjut. 3 menit ya. Silakan ke link yang aku send di WhatsApp ya, silakan untuk diisi ya untuk linknya. Mungkin aku stop share dulu ya. Terus aku share screen sebentar. Aku share screen. Oke, wait. Nah, oke. 3 menit silakan buka link ini sama di Zoom chat sama ya. Ini versi shortennya aja. tinyurl.com/votehukum. Ya, nanti aku akan cek berkala apakah sudah terisi atau belum formnya ya. It won't take 3 minutes ya. Jadi silakan diisi dulu. Oke, silakan teman-teman kita tunggu 2 menit 3 menit ya. Sambil aku cekin formnya apakah sudah terisi atau belum. Nah, udah banyak yang ngisi. Makasih teman-teman yang udah ngisi ya. Ini udah ada 3 suara yang masuk. Silakan teman-teman isi nama aja, nama doang, lalu voting suaranya ya.
kita akan tentuin di weekday saja ya teman-teman ya. Kalau weekend tuh aku kebetulan lagi di luar kota nanti, jadi daripada kelamaan ya kelasnya nggak selesai, aku mikir di Selasa atau Rabu atau Kamis, tapi weekdays-nya setelah kalian sekolah ya. Jadi kemarin minta maaf aku lupa kalau ternyata sekolah itu jam 2-an tuh masih ya. Kirain aku kalau online tuh jam 12 selesai, tapi aku baru ingat beberapa udah PTM ya, udah PTM. Jadi teman-teman silakan untuk apa? Kita akan tentuin setelah jam 3 sore ya, karena asumsinya udah selesai sekolah ya. Oke, udah ada 6 yang masuk. Wow, alhamdulillah cepet ya. Nah, nanti silakan teman-teman. Ini dikurangin aku dan Nisa berarti total ada 11 orang ya yang hadir sekarang ya. Jadi silakan sisa 4 orang lagi ya. Ini linknya ada di WhatsApp, di Word. Silakan ya. tinyurl.com/vote-hukum, semuanya kecil ya. Ini semuanya kecil. Oke, 4 orang lagi ya. Aku tunggu dulu mungkin ya. Aku resend lagi untuk linknya di Zoom chat. Oke, udah masuk 8. Maaf ya aku rush seperti ini karena biar langsung ini aja ya. Biar langsung dapat suaranya. Oke, udah 9, 2 lagi. Ya. 2 lagi silakan. Aku tunggu mungkin semenit lagi ya. Semenit lagi nanti habis itu kita lanjut materi. Oke, ini hasilnya lumayan sengit ya untuk pertemuan 3 dan 4. Oke, 2 orang lagi. Silakan teman-teman yang belum. Ini total udah 9 ya. 30 detik lagi mungkin ya sebelum kita lanjut. Nah, nanti kalau udah selesai link ini, teman-teman baru isi linknya dari Nisa ya. Ini Nisa, sorry ya, jadi tenggelam ya linknya ya. Ini baru yang dari Nisa. Oke, menurut aku itu dulu ya. Aku stop share, aku lanjut ke PowerPoint. Oke, tadi itu di slide 9 ya. Nah, tips and tricks. Lanjut ya. Tips and tricks untuk bisa nanti teman-teman lancar jurusan hukum di Fakultas Hukum ya. Percaya diri ya. Orang hukum kalau nggak percaya diri susah teman-teman ya. Kalau teman-teman sendiri nggak percaya diri sama pemahaman hukum teman-teman, gimana nanti orang yang nanya ke teman-teman makin nggak paham mereka ya. Waduh, Mas, jangankan Masnya, saya sendiri nggak paham hukum. Kalau Mas saya nggak yakin, saya juga makin nggak yakin, Mas. Nah, jadi jangan sampai seperti itu ya. Catat dan dengarkan dengan dosen kalian saat kelas ya. Jadi dosen perhatikan apa, kita dosen melihat dosen, kita perhatikan dosen saat dosen itu mengajar gitu ya. Ingat, ini dosen bukan guru ya. Kalau dosen tuh mereka nggak peduli teman-teman mau belajar apa enggak ya. Mereka nggak ada tanggung jawab, nggak ada kewajiban untuk mendorong terus-terusan teman-teman kerjain tugas ini ya, kamu kerjain ini, kamu kerjain ini, nggak ada. Mereka cuma ngajar, ngasih tugas, nggak dikerjain silahkan, nggak mau dikerjain juga nggak apa-apa. Mereka cuma tugas mereka itu cuma mengajar, menilai, udah. Ya beda sama guru di sekolah, mereka ada kewajiban lebih gitu ya untuk apa, ngejar teman-teman gitu ya. Tapi kalau di kuliah jangan berharap dosen memperlakukan teman-teman seperti itu ya. Kalian bukan raja, kita bukan raja gitu ya. Kita yang bergerak sendiri. Ini tips penting dari aku ya. Sebenarnya bukan buat jurusan hukum doang ya. Jurusan apapun. Ya yang namanya dosen tuh nggak akan mintain, ayo dong kerjain ini, jangan malas, nggak ada. Ya kalau teman-teman malas, rugi di teman-teman sendiri, dosennya ya nggak akan apa-apa. Ya mereka cuma menjalankan tugas saja. 3, aktif terlibat ya, jangan pernah takut untuk bertanya gitu ya. Kalau kita nggak bertanya, kita bingung sendiri ya. Jadi jangan pernah merasa aneh juga ya dengan kita bertanya, itu kita justru menunjukkan rasa tertarik kita ke materi gitu ya. Berpartisipasi dalam kompetisi ya. Coba yang belum pernah lomba, ikutin lomba. Aku sendiri SMA tuh lomba tuh nggak terlalu banyak gitu ya. Cuman sesekali doang. Nah, itu baiknya teman-teman mulai lomba di kuliah nanti gitu ya. Yang masih kelas 11, tadi aku lihat masih ada kelas 11,
masih ada setahun lagi SMA, silakan dimanfaatin sisa waktunya. Ya, SMA tuh waktu terbaik teman-teman. Bener, momen paling oke, paling seru tuh SMA, lebih seru dari kuliah bahkan secara have fun gitu ya. Tapi teman-teman jangan sampai memaksimalkan waktunya hanya cuma buat belajar doang aja, tapi pastinya juga dipakai buat lomba, buat organisasi, ya kenalan sama orang baru ya. Jangan cuma kuliah pulang aja. Sayang. Ya, sayang banget ya. Kalau aku bisa SMA lagi, aku akan lebih aktif lah intinya gitu, ya. Mainnya aktif, berprestasinya juga aktif. Itu penting dua-duanya ya. Perluas jaringan penting ya, punya kelompok belajar, jangan belajar sendiri-sendiri ya. Kita nggak pinter di semua bidang ya. Di hukum pun aku cuma pinter di hukum A, hukum B. Kalau hukum C, hukum D aku biasa aja. Ada teman aku yang lebih pinter, belajar sama dia. Gitu ya. Konsepnya adalah kalau kita nggak ngerti belajar, kita nggak ngerti nanya, jangan diem aja gitu ya. Jaga kesehatan penting, menjadi bagian dari organisasi, workshop ya. Hormati dosen ya, mereka orang yang menghormati kalian, kalian juga menghormati mereka. Ya, have fun, jangan lupa istirahat dan bermain. Ya, it's going to be very stressful, udah pasti ya. Setiap jurusan pasti kan akan sulit gitu ya. Tapi teman-teman jangan lupa untuk santai, ya, relax dan juga jalani dengan santai pula, gitu ya. Opportunities, nah ini yang lomba di luar kuliah ya, di luar kelas tuh ada moot court, ya, ada contract drafting, constitutional drafting, ya ini bikin peraturan gitu ya. Legal opinion, teman-teman bikin opini hukum tertulis ya. Ada debat hukum ya, ada MUN ya, ada yang internship ya, jangan lupa ikut magang, jurnal, nulis jurnal, organisasi ya. Bahkan hukum pun juga ada sports competition, jangan salah, bukan berarti kita orang hukum kita nggak olahraga. Ada dong, kita ada sepak bola, ada catur, bahkan ada taekwondo ya, ada banyak, tergantung masing-masing perguruan tinggi atau kampus yang teman-teman pilih ya. Pastiin untuk ikut sebanyak mungkin. Urusan suka atau nanti juara apa enggak urusan nanti deh, yang penting ikut aja. Kita tahu, kita kenalan sama orang ya, itu aja kita udah menang. Urusan menang bener juara satu atau enggak di lombanya nggak penting ya. Yang penting itu kita mencoba dan kita belajar dari situ gitu ya. Oke, apa aja mata kuliahnya ada banyak. Ini contoh dari Unpad, EVA Unpad. Itu kalau teman-teman lihat di semester 1 tuh ada pengantar ilmu hukum, ya, ada ilmu negara, PKN, Pancasila gitu ya, dasar-dasar. Masuk semester 2 yang ini nih, yang aku geser ke sini ya. Ini udah mulai spesifik hukum ya. Hukum tata negara, administrasi negara, perdata, adat, ada banyak ya. Hukum itu ada banyak. Hukum pidana, hukum Islam. Semester 3 baru mulai spesifik, lebih spesifik lagi ya, hukum agraria, hukum dagang, hukum internasional, semuanya ada ya. Terus ada yang keempat, hukum acara perdata. Acara tuh maksudnya bukan event gitu ya, tapi acara itu adalah hukum yang mengatur tentang tata tertib di pengadilan ya. Kalau kita pengen ngegugat orang ya, itu gimana prosedurnya? Yang lagi rame misalkan Gala ya, Gala Vanessa, ini ya, Vanessa sama Bibi ya. Ini Gala nih hak asuhnya di siapa nih? Ya, jatuh ke siapa nih? Kalau misalkan dua orang tuanya meninggal bersamaan, maka siapa yang mengurus? Keluarga mana yang mengurus? Ya, itu juga ada hukumnya. Ya. Nah, nanti prosesnya ya, daftarnya ke pengadilan mana, ya. Nanti pengadilannya siapa yang nentuin apa-apanya, itu hukum acara. Ya, berapa hari kita minimal harus ngajuinnya. Nah, itu hukum acara namanya. Ya. Terus nanti semester 4, nah ini hukum pemerintah daerah, hukum lingkungan, ya ini contoh untuk di Unpad ya. Di kampus lain bisa berbeda, tapi pada intinya polanya sama ya. Semester 1 pengantar, semester 2 tuh hukum yang dasar-dasar, 3 4 baru yang spesifik. Gitu ya. Nah, ini untuk belajar apa itu hukum, teman-teman, aku sangat suggest untuk teman-teman beli bukunya dulu aja. Pengantar hukum namanya ya. Biasanya tuh yang bagus menurut aku pribadi, yang bagus itu yang dibuat sama Pak Sudikno Bertokusumo dari UGM. Nah, itu menurut aku bagus tuh ya, untuk memberikan teman-teman kenapa hukum tuh ada. Ya, jadi hukum tuh untuk kita pelajarin tuh nggak perlu kita langsung belajar undang-undang cipta kerja, undang-undang penghapusan tindak pidana kekerasan seksual gitu. Itu nanti ya. Yang penting kita tahu dulu kenapa hukum tuh ada ya, apa bedanya hukum sama peraturan tuh beda loh. Ya, itu nanti akan dibahas ya, akan rumit teman-teman. Aku nggak akan bahas secara spesifik di sini, kita akan bahas di kelas berikutnya. Tapi untuk hari ini teman-teman silakan pahami dulu hukum itu apa, hukum Indonesia ada apa aja ya. Dan ingat, kita jajahan Belanda ya, wajar kalau teman-teman nanti melihat banyak istilah Belanda di dalam hukum-hukum kita ya. Jadi nanti kita belajar soal itu juga kalau memang ada ya, kita belajar nanti di kelas berikutnya.
Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Kita dari tim Global Millennial Group dan dari tim Sebulan Menjadi, dan dari aku juga pribadi mengucapkan terima kasih. Sekarang sebelum aku tutup, silakan teman-teman diisi ya form yang 2 tadi ya. Form yang jadwal sama form yang absen dari Nisa ya. Jangan lupa absen untuk kepentingan sertifikat dan administrasi ya. Sambil menunggu, silakan kalau teman-teman ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan. Oh, ini isi formnya udah semua ya? Udah 11 nih yang masuk nih. Oke, berarti tinggal absennya Nisa ya, jangan lupa ya. Oke, aku tunggu bentar. Nanti kalau ada baru kita tutup. Nggak ada. Kalau nggak ada, makasih semuanya ya. Recordnya nanti aku share. Ya, ini diproses dulu, di-download dulu. Nanti kalau udah aku upload ke Google Drive, nanti aku share linknya ke kalian. Ya, itu aja. Terima kasih teman-teman. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kita ketemu lagi di jadwal berikutnya itu sebentar. Sebentar. Di tanggal Selasa ya, minggu depan tanggal 25 di jam yang sama ya, 3:30 ya. Nanti hasil vote-nya aku share ke grup. Itu aja teman-teman, makasih dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Thank you semuanya ya. Thank you Nisa juga. Yuk, sama-sama.